Selamat malam semuanya. Di ruangan ini adalah sudut pandang saya. Ini sudut pandang saya. Anda melihat dari rumah, Anda melihat dari sudut pandang Anda. Gitu juga melihat dari pola berpikir Anda. Pola pikir Anda dengan pola pikir saya bisa saja berbeda dan memang harus berbeda. Karena kalau tidak berbeda, tidak ada pendapat-pendapat yang berbeda. Karena di sini kita akan beradu argumen. Pendapat saya dengan pendapat mereka yang ada di depan saya. Semua orang bebas beropini. This is Deddy's Corner. Halo, apa kabar? Kita siap berdebat ya. Kenapa gua ngundang kalian berdua? Karena kalian berdua adalah apa ya? Selebriti lawas. Bahasanya bisa nggak jangan pakai lawas gitu. Berasa kita Kayaknya umurnya tua banget nih. banget gitu. Kita bertiga deh. Kita bertiga selebriti zaman dulu lawas. Laula. Laula, betul. Lu gimana ngelihat orang-orang yang sekarang gampang sekali terkenal nih, Anda tahu nih ya, orang-orang gampang sekali terkenal gara-gara sosial media bikin sebuah apapun itu tiba-tiba viral. Kita lihat dulu VT-nya sebentar, ini adalah komen-komen sadis dari netizen. Atas nama kebebasan berekspresi di dunia virtual, semua orang seolah bebas berkomentar di unggahan media sosial orang lain, mengacuhkan etika dan kesantunan. Apalagi kalau kehidupan pribadi sudah jadi sorotan publik, mereka seolah jadi sasaran empuk komentar warganet, tanpa tahu akibatnya bisa menyakitkan bahkan mematikan. 나한테는. 그러니까 나한테 오해하지 마라. 난 나쁜 사람 아니야. Bagaimana selebritis harus sabar menghadapi jemari liar netizen di kolom komentar, tutup mata dan telinga, atau tiada ampun bagi mereka yang sudah kelewat batas. Wah, ya kan? Siapa dari Anda yang pernah komen-komen negatif di tempat saya? Sini lo ketemu lo. Gue gecek. Kalau gua langsung gua restrict, nggak gua blok. Iya. Biar Tapi mereka- sebenarnya waktu itu peristiwa lo, Det, itu sebenarnya Kenapa bisa jadi peristiwa gua? Bukan, maksud gue bisa jadi pintu masuk. Ketika ada orang yang nulis sembarangan, lo komplain, lo tidak terima, akhirnya lo laporkan ke polisi, dia datang minta maaf, seharusnya bisa jadi pintu masuk buat yang lain. Ternyata tidak. Nah, bablas sudah semua. Ternyata tidak, ternyata banyak. Pernah di komen negatif? sering. Pernah, Sering pernah banget. dong, sering lah. Anda, Banget, nyinyir juga banget. Cuman aku dari sudut pandang yang berbeda karena mereka itu aku pikir aku nggak lihat mukanya, aku nggak lihat orangnya, tak pikir wong gitu. oh mikirnya orang Jadi nggak perlu dibalasin secara sadis atau secara yang pedes banget gitu. Walaupun memang ada pedes tapi kita balesinnya ngakak-ngakak aja di Tapi rumah. masa lu nggak pernah kepancing? Kepancing sih enggak, cuman apa ya? Pokoknya aku tuh pikirannya sekarang anggap aja Jadi Bayu anggap itu nggak masalah, nggak kesel. Ini orang ini kesel. Iya, itu emosi. Itu emosi. Itu orang ini emosi. kesel. Gua mau begini dulu. Itu Iya. begini. Anda ya emosi barusan. Harusnya nggak boleh emosi. Boleh dong. Kalau nggak bisa, Raisa. Oh, memang ngomongku ngene. Loh, kalau Mbak Inul nggak emosi, Mbak Inul akan jawab, saya sih nggak masalah. Nggak ada masalah. Lah tapi ngomongku gini gimana? Ini loh Kak. Tapi ya menurut gue nih orang-orang ini banyak kan adalah butuh perhatian sebenarnya. Benar Butuh nggak sih? pengakuan, Det. Kalau menurut gue gini, kalau buat gue pribadi, gue tidak memposisikan diri gue sampai sekarang. Coba baru lo perhatikan. Gue termasuk public figure, artis atau apapun lah namanya, yang tidak istilahnya repot sama media sosial. Gue bikin Instagram Emang, baru bener. 1 atau 2 tahun yang lalu ketika Serius? Bener. Ketika anak gue Asila sepakat kita izinkan bikin Instagram, akhirnya gue bikin untuk mendampingin nge-backup dia. Selang 2 minggu dia dapat contreng biru karena produktif. Kalau gue kan tidak, gue gak ada masalah. Nah pada intinya gue tidak meng-create, tidak memposisikan kehidupan gue untuk masuk ke media Tapi sosial. kan media sosial penting, Bos. Penting, gue bisa memposisikan media sosial itu secara Proporsional. proporsional aja, profesional menurut gue. Tapi pada intinya gini, buat gue secara pribadi, gue tidak memposisikan diri gue untuk menjadi bahan-bahan mereka. Ini bagus Tapi banget. ketika mereka komentari gue lagi sedang bekerja, gue anggap sepi. Pusing-pusing lu nyari nomor telepon. Nah, kita lihat ya. Kehidupan mewah Inul jadi pro kontra di dunia maya. Ini salah satunya pasti disikat netizen. Bener nggak? Bener. Kalau lu dikata-katain misalnya, wah lu pamer-pamer, lu jawabnya apa?
Biasa aja. Kok biasa aja sih? Biasa aja. Apa yang mau? Nggak bisa biasa aja dong kalau misalnya Mbak Inul memang tidak Ya ada memang niat kalau untuk... kenyataannya aku seperti itu terus aku nolak. Kalau aku nggak mau pamer, kenyataannya aku punya tas. Kenyataannya aku punya jam tangan. Oh yang harganya belagu lu, sekian. sombong anda. Bukan masalah itu. Ini kalau aku mau pergi itu sesuai dengan kebutuhan kalau menurut aku. Jadi aku nggak semata-mata misalnya aku jalan-jalan shopping ke mall tiba-tiba aku harus pakai yang jedar gitu. Aku ke mall biasa aja. Gitu kadang-kadang aku juga pakai tas biasa aja gitu. Cuman pada kebutuhannya aku diundang orang juga paling enggak. Pakai tas biasa juga tetap dikomentarin. Inul tasnya begitu. Kalau tasnya biasa dikomentarin, tasnya mahal dikomentarin. Iya, serba saja. Biasanya netizen juga kebanyakan juga netizen kagak tahu itu tas mahal apa murah. Jujur deh ngeliat posisi kayak gini memang kayak bener lagi mamerin tas sepatu ya. Lah, Oh iya bener sih. Iya. Serba salah, ntar tidur nggak kelihatan sepatunya jadi nggak enak nih kayaknya. Kayak kurang full gitu. Aku sih orangnya cuek aja karena apa konsekuensinya aku bermain Instagram atau bermain sosial media itu saya yakini pasti saya bagus atau tidak pasti dibully karena tidak semua manusia yang hidup di dunia ini semua suka saya gitu. Kalau menurut gue, Mbak Inul ini memang sudah mengkondisikan. Dia akan posting-posting kayak begini. Berarti kan Mbak Inul sudah memposisikan resikonya ini. Betul. Kalau buat gue, ini beda lagi. Ini kesannya gue naif banget, munafik banget. Gue kalau mau posting kelihatan bandel atau apa, gue mikir 2 kali. Sama kalau ini, aja lo. Bukan dong. Kalau ini gue lagi tidak mempersiapkan diri gue untuk apa? Enggak, ini waktu gue jalan sama si Sandy, kalau nggak sama si Gilang gitu. Dia tiba-tiba foto. Dan ini kalau nggak salah gue nggak upload deh. Kalau nggak salah ya. Terus? Tapi tuh bisa beli rumah, mobil, tunggangan Lah rally. itu kan narasi wartawan tanpa konfirmasi. Itu udah hal yang biasa. Urusan dia bukan gue yang ngomong. Ya, tapi memang bener. Gini deh, gini. Gue tuh orang yang tadi gue bilang. Gue tuh Maksud gue gini loh, kalian tuh nggak bisa rendah hati kayak gue gitu. Maksud sih? Lu lagi dengan lu nggak ada rambut juga lu lagi pamer deh. Berarti menurut lu Inul mah kelewatan ya? Inul itu menurut gue intinya bukan memamerkan, Tapi memperlihatkan hasil kerja kerasnya. Nah, itu dia. Hasil Setuju, kerja kerasnya setuju. gitu. Dan hasil kerja kerasnya halal. menunjukkan hasil kerja kerasnya. Iya dong. Itu. Karena gini, hasil kristalisasi keringat itu bisa saja untuk nawaitunya untuk pamer atau bisa saja untuk menginspirasi banyak orang bahwa nih hasil kerja keras gue nih bukan hasil dari minta gitu. Jadi aku layak aja karena selama ini orang tahu bahwa aku bener, aku Mbak Inul, lulus. mohon gitu. maaf kalau ini aku nggak sependapat nih. Dad, jujur ya, kondisi sekarang gue sebenarnya miris. Ya betul. Ya, ketika di media sosial, baik di platform mana aja, teman-teman kita atau siapapun lah ya, itu memperlihatkan harta apa segala macam. Tadi Mbak Inul bilang, itu mudah-mudahan memberikan inspirasi. Maksudnya Syukur memberikan inspirasi. Maksudnya Karena inspirasinya yang dipertontonkan itu hasil. Bukan yang dipertontonkan itu hasil. Bukan Karya. itunya, Bukan proses. Bukan prosesnya yang dipertontonkan. Harusnya Tapi- proses. Nah, harusnya proses yang dipertontonkan sehingga melihatkan sesuatu hasil. Kalau sekarang hasil yang dipertontonkan. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik kita di luar sana ngelihat, aduh pengen, kalau dia nggak ngerorong sama bapaknya, minimal minta beliin handphone bagus atau motor. Tapi kan Nggak, gini. orang yang ngeliat itu nggak ngerong-ngerong mak bapaknya karena Mas terpancing Ramzi, untuk mendapatkan gini. sesuatu. Oke, jadi menurut lu orang boleh pamer kekayaan kalau ada pamer proses. Menurut gua ya idealnya, tapi sebenarnya gua tidak ada hak untuk apa? Menyuruh. Iya, Untuk menyuruh menyuruh orang enggak. harus Cuman ini kan berproses. ketika lo tadi opini lo apa, Ji? Opini gue seperti itu. Oke. Idealnya pertontonkan juga prosesnya. Oke. Ketika nanti orang melihat atau adik-adik kita melihat, oh penting juga sebuah Oke. proses. Gua setuju dengan Gitu. itu. Kalau ada orang komen negatif di sosial media, apa yang kita lakukan? Beberapa tahun pertama aku main Instagram baru memahami bahwa sosial media ini memang tidak harus untuk terlalu serius untuk main-main gitu. Makanya sampai sekarang kalaupun ada yang nyinyir atau yang tidak baik sama aku tidak mau kejadian aku sampai sakit lagi seperti You dulu. know the problem is kadang-kadang kita terlalu memperhatikan mereka yang ngata-ngatain kita sampai lupa dengan mereka yang mensupport kita.
Nah, itu Iya, dia. Makanya akhirnya udah Kadang-kadang ketiban yang mereka support. komen gitu, terus kita balesin mereka. Sedangkan orang-orang yang support kita nggak kita balas. nggak kita endingnya. bales Iya. gitu. Makanya aku justru sekarang itu ya justru yang tak balesin yang bagus-bagus aja. Kadang justru aku tag di bawahnya, komen yang baik-baik ya gitu. Yang jelek mohon maaf nanti akan saya blokir dan karena nggak penting buat aku gitu. Oke, artinya jangan memberikan ruang untuk mereka menjadi pusat perhatian. Karena komen itu tidak mungkin semuanya negatif, ada komen negatif, komen positif. Nah kita bisa nggak konsentrasi ke komen positif, yang negatif dilupakan, konsentrasi ke komen positif. Ada orang memuji Anda, mensupport Anda, tapi Anda nggak peduliin, nggak balas. Yang Anda balas, yang Anda perhatikan adalah yang negatif-negatif. Lama-lama semua orang komen negatif karena pingin diperhatikan. diperhatikan. Itu kayaknya Betul, benar. setuju. Oke, ini menarik nih. Gua akan break dulu, habis ini kita balik lagi dengan opini-opini dan perdebatan yang beda. Tetap di Daddy's Corner. Belum lama viral siapa tuh? Keke. Aku bukan boneka, boneka. Itu. Oke?